Halo teman-teman semua, kembali lagi di F-Story Dev. Terima kasih yang sudah masih mengikuti seri belajar membuat website menggunakan Bootstrap. Dan video kali ini kita akan mulai slicing lagi ya, mulai coding lagi. Untuk itu pertama kita lihat dulu ya, seperti yang lalu-lalu kita melihat ya, untuk desain itu di Hostinger. Dan untuk kali ini kita akan buat semacam subscribe email gitu ya. Kalau ini kan untuk cek domain, tapi kita akan coba buat untuk subscribe berupa email gitu. Oke, selanjutnya kita buka kode editornya, kita buka indeks HTML ya, dan juga CSS-nya. Kemudian kita langsung buka di browser ya, open with live server. Kita tunggu sebentar. Oke, ini hasil yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di bawahnya kita akan buat seperti card ya, seperti subscribe gitu. Sip, langsung saja. Yang pertama ini kita minimize dulu ya, supaya kita tidak bingung. Kita buat section, kita buat kelas, section, apa nih, subscribe email ya. Subscribe email. Lalu di sini saya gunakan, kita buka dulu bootstrapnya ya. Getbootstrap.com. Kita gunakan versi 5, kita langsung get started. Lalu sebentar, ini kita enaknya pakai apa ya? Kita pakai mungkin langsung pakai kelas dari Bootstrap kali ya. Kita pakainya row. Kita pakai row misalnya. Kemudian kita pakai call 12 ya. Kemudian kalau MD dia callnya ada 8 katakanlah ya. Kemudian di sini kita buat justify content center supaya dia ke tengah. Kita coba dulu hasilnya, kita lihat. Oh, ini ya. Lalu di sini cari nama domain. Untuk ini kita rubah ya, headline-nya silakan isi emailmu. Misalnya H1. Isi emailmu, kemudian masukkan email untuk subscribe itu ya. Kita akan gunakan div aja deh. Masukkan email untuk mendapatkan informasi untuk berlangganan gitu ya. Berlangganan dapat lainnya seputar ya. Oke. Setelah itu kita akan gunakan Bootstrap ya, input. Coba kita cari input. Oke, bukan itu. Sepertinya saya akan gunakan ini aja deh.
Oke, kita gunakan ini ya. Kita copy aja, kita taruh sini. Sip, kita lihat hasilnya. It's sini ya. Nah, oke. Setelah itu kita buat, oh, kita lupa kita bungkus di kontainer ya, teman-teman. Di sini kita buat kontainer, lalu div-nya kita pindahkan ke bawah sini ya. Jangan sampai salah tempat ya. Setelah itu call md. Oh, di sini call md 8 ya. Simpan. Sepertinya kurang kecil lagi ya. Coba kalau misalnya 7 deh. 6 ya. Nah, kayaknya segitu cukup deh. Kita kasih di sini M-nya dulu deh, supaya dia ada jarak ya ke bawah. Setelah itu kita ingin dia ke tengah si teksnya ya. Kita coba text center. Oke, berarti selanjutnya di sini kita buat margin bottom. Di sini kelas MB misalnya 3. Yang di sini kelas MB3 juga. Coba kita lihat dulu hasilnya. Seperti itu. Sepertinya ini kurang kecil ya. Kita slicing deh ini. Coba kita kasih font weight-nya. Font weight-nya 700. 600 deh. Kemudian font size-nya kita agak kecilkan 2 rem misal. Gitu aja deh. Oke, kita copy ya. Ini kita kasih kelas deh headline ya, namanya headline atau title email. Kita ke CSS ya, kita taruh di sini. Oh, bukan, kita taruh di atasnya ya. Nah, di sini tadi kelasnya title mail, kita paste ya CSS-nya. Terus itu kita lihat hasilnya lagi. Sip. Ini di laptop yang lebih besar, tinggal kita rubah untuk ininya ya. Ketik nama domain, ketik email, masukkan emailmu ya, placeholdernya. Masukkan emailmu, masukkan email gitu aja. Lalu kita akan buat dia border radiusnya ya. Border radius, coba kita kasih shadow deh. Shadow. Nah, shadownya begitu. Terus border radius 10 px. Untuk yang ini border radius 10 px misal. Nah, ini berarti harusnya kita kasih
position relatif. Ini coba position absolute. Right-nya kita kasih 0. Atau kita kasih gini deh. Nah, terus yang inputan border radiusnya lalu untuk apa namanya, background buttonnya ya, background button di sini kita kasih background. Coba yang pertama kita ingin dia hitam dulu deh, kita kasih, lalu colornya kita kasih dia putih ya. Di sini paddingnya kita kasih coba hmm, sepertinya udah oke sih. Tinggal ini ya, di input group ini kita kasih kelas dulu, input group. Nah ini di sini tinggal kita kasih kelas position relatif ya. Lalu di bawahnya ini ada inputan. Ini kita copy aja. Lalu di sini ya, input position relatif kita hapus dulu, kemudian kita paste border radiusnya. Lalu di bawahnya ada button ya. Ini juga kita copy paste ke bawahnya. Inputnya kita ganti menjadi button, border radius kita hapus dulu, kita paste yang ini ya. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Oh, ini berarti kurang kesini ya. Bentar. Button ini kurang. Oh. Oh, tahu saya. Berarti ini kurang. Teman-teman udah belajar specificity ya di seri belajar CSS. Jadi ini tadi kenapa dia berubah begitu? Karena kelas bawaan dari si Bootstrap itu lebih berat gitu ya daripada kelas yang kita buat. Kalau teman-teman di sini bisa lihat, nah ini kelas yang kita buat, input group, kemudian button. Ini position absolute-nya itu dia nggak nggak bisa digunain gitu ya. Ini dia ada semacam garis gitu. Dia gunain kelas dari si bawaan dari Bootstrap nih. Kelas input group, kelas button, positionnya relatif. Nah, caranya kita harus lebih berat nih supaya kita bisa menggunakan position absolute ya. Coba kita berikan misalnya di sini input ya, input group, kemudian gini deh, section subscribe email. Ini kita copy aja. Kemudian kita taruh di sini. Kita kasih kelas titik di sini ya. Kita simpan. Kita lihat lagi. Nah, ini udah ada nih. Karena kita lebih berat ya daripada si kelas dari CSS-nya. Oke deh, udah jadi. Coba kita lihat dulu versi mobile versinya ya. Oke, ini laptop yang lebih kecil. Lalu
Ini lebih kecil lagi. Oh iya, untuk SM mungkin akan saya buat dia call. SM-nya berapa ya? 12 kali ya. Call MD. Call MD-nya kita buat 8. Call LG kita buat dia 6 ya. Nah, kayaknya gitu lebih bagus deh. Atau 9 gitu. Oke deh, kita buat begitu ya. Tapi kenapa ini paketannya jadi berubah begitu ya? Sebentar. Oh, enggak. Oke, berarti kita ini tinggal copy aja. Klik 2 kali ya, kita copy. Kita paste ya di sini. Kita paste di sini, kita simpan ya. Udah, kita lihat dulu dari laptop seperti ini ya. Lalu laptop yang lebih kecil jadinya kayak gitu. Terus di tablet dia begitu, oke. Lalu untuk di tampilan mobile, ini sepertinya ada yang kurang pas deh. Input group. Sepertinya terlalu ini ya teman-teman. Emang udah oke sih, cuma sepertinya kelewatan ya untuk yang buttonnya. Coba kalau enggak kita buat width-nya deh. Kita atur width-nya jadi 80% gitu. Text align center. Atau kita kasih display flex deh. Atau margin 0 auto. Oke deh, kayaknya kita bakal buat kayak gitu aja deh. Berarti ini kalau tampilan di mobile ya. Ini tinggal copy aja. Kita di input group ya. Input group. Kita ke CSS-nya. Nah, di sini nih. Berarti yang ini teman-teman. Tinggal kita gandakan ya. Kemudian kita taruh bawah. Udah deh, tinggal kita ganti seperti ini. Nah, coba kalau kita simpan, kita lihat hasilnya. Sepertinya kenapa buttonnya jadi begitu ya? Oh, kita salah teman-teman. Bukan di button ya. Kita ngasihnya di button, harusnya di input group ini. Copy. Nah, ini buttonnya kita hapus aja. Simpan. Nah, kan jadi gitu ya. Oke deh. Tablet begitu. Laptop yang lebih kecil, laptop yang gede gitu ya. Ini sepertinya kurang ke bawah ya. Yang buat paragraf. Nah, ini coba kita kasih 4 deh, MB4 ya. Nah, sepertinya lebih oke. Oke ya, teman-teman, cukup untuk subscribe email ini. Untuk ininya kita salah. Ini kita kasih subscribe. Itu ya. Oke. Cukup ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan buat kayaknya kayak gini, tapi satu image aja nanti ya. Setelah itu kita langsung buat sub footernya sama footernya juga nanti. Oke deh, sampai jumpa ya di video berikutnya.